Hadirin yang kami hormati, sebenarnya Bayi Maji Kota Solo Sarawak itu menempatkan kita di tempat yang terhormat. Yang pertama, kita ditempatkan dari golongan orang yang beruntung, yaitu menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Yang kedua, kita juga ditempatkan salah satu dari 8 golongan orang beruntung, yaitu kita di waktu melaksanakan mujahadah ya Rabbana sampai Fafiru. Berarti mendoakan orang lain tanpa diketahui yang didoakan. Jadi intinya di dalam dunia ini ada 8 golongan yang beruntung. Yang pertama, sholat jamaah di shop yang terdepan. Yang kedua, sholat jamaah mengisi shop yang kosong. Yang ketiga, sholat jamaah saat imam membaca Fatihah yang pertama boleh kita sudah takbir. Yang keempat, mendoakan orang tanpa diketahui yang didoakan. Yang kelima, sholat jamaah subuh dan isya. Yang keenam, menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Yang ketujuh, tidur dalam keadaan suci. Yang kedelapan, besok orang sakit. Jadi di sini Mbah Yai menempatkan kita dalam 8 golongan beruntung di dalam poin. Jadi Mbah Yai ku ndalane awake dhewe nek golongan wong beruntung. Nek poin yo ke poin keempat, ndongane wong tanpa diketahui sing didongakne, lan poin ke 6 menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Seperti contoh penyiaran, itu kan menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Jadi beliau di samping menempatkan kita sebagai golongan orang beruntung, tidak hanya 1 poin, 2 poin. Di samping itu, beliau memberi belas kasihan kepada kita. Kita dijadikan anak yang soleh tanpa kita sadari. Kita digolongkan orang soleh, di mana anak soleh itu ilmu yang dari 3 golongan yang tidak terputus. Dengan menerapkan dana box, itu berarti beliau menggolongkan kita golongan yang soleh. Begitulah kasih yang baik kepada kita. Bagaimana kita sekarang? Kalau kita mengaku jasa beliau, malah kita balas budi beliau. Walaupun beliau tidak menginginkan itu. Walaupun beliau tidak menginginkan imbalan itu. Walaupun toh imbalan itu kita berikan sebagai balas budi. Sedunia pun tidak mampu membalas budi beliau. Sebenarnya kita melakukan dan melakukannya untuk diri kita, hadirin. Semuanya untuk diri kita. Dan mulai sekarang malah kita melaksanakan apa yang ingin bayai, supaya kita menjadi golongan-golongan yang dimaksud tadi. Supaya kita bisa menjadi ahli ibadah, walaupun kita sebenarnya bukan ahli ibadah. Dan kita tercatat sebagai umat Rasulullah SAW. Kita tercatat sebagai saudara beliau Rasulullah SAW. Apabila kita melakukan doanya Mbah Yai. Dan mudah-mudahan kita diberi kemampuan Allah untuk melaksanakan doa Mbah Yai. Sehingga kita digolongkan orang yang dimasukkan Nabi. Itu saudaranya beliau yang dikangeni selama ini. Amin, amin. Hadirat yang kami hormati. Dalam keyakinan ini kita yakini yang seyakin yakin. Supaya terbukti kita menjadi saudara Rasulullah yang dikangeni. Dengan keyakinannya sebenarnya. Tanpa adanya setitik batasan pun dalam keyakinan itu. Karena dalam hadis qudsi Allah bersabda, Inna ana ya Allah. Wakarnya ginilah. Insun miturut penyangkon yang baku. Mungkin saya lupa. Insya Allah artinya begitu. Insun miturut penyangkone hambaku. Yen awake dhewe dipanyang api sing diparing api. Yen awake dhewe dipanyang elek sing diparing elek. Itu dia dalam hadis kursi.
Ana indadoni abdi. Insya Allah itu. Di samping itu, dalam keyakinan juga harus bersungguh-sungguh. Walaupun sudah disabdakan Allah, ana indadoni abdi, kita juga harus bersungguh-sungguh. Karena tanpa ada kesungguhan dan keyakinan juga harus diberikan. Majada wajada. Dalam meyakini juga harus bersungguh-sungguh. Kedua-duanya itu kalau kita lakukan, meyakini dengan bersungguh-sungguh, insya Allah diberikan Allah. Dan mudah-mudahan keyakinan kita diberikan Allah untuk kita. Sehingga kita diberi peningkatan keimanan kita, peningkatan ibadah kita, peningkatan kebahagiaan kita, peningkatan kesehatan kita, peningkatan ekonomi yang diridhoi Subhanahu wa taala, dan yang sakit disembuhkan. Dipelihara, dilindungi hati kita dari rasa iri, rasa dengki, rasa riya, rasa takabur, rasa sombong, rasa serakah, dan ujub dalam hati kita. Dihiasi hati kita dengan rasa syukur kepada rasa syukur kepada beliau Rasulullah SAW, rasa syukur kepada Mbah Yai, dan disirami serambi hati kita dengan rasa cinta, rasa kangen pengen ketemu kepada para kasih Allah dengan rasa cinta. Mudah-mudahan kita diberi perlindungan dari godaan setan terkutuk, diberi perlindungan dari gangguan binatang malam, diberi perlindungan dari sihir dimesatkan, dan diberi kemudahan setelah ini, kemudahan dan kemampuan dalam melaksanakan perintah Allah, kemudahan dan kemampuan dalam rangka meninggalkan larangan Allah, kemudahan dan kemampuan dalam menjalani tuntunan Rasulullah SAW, kemudahan dan kemampuan keberhasilan dalam mengijawantahkan lillah rasulil ghos, birasul bil ghos, dan bila dalam yuti, dan kemampuan dalam melaksanakan perjuangan fakir Rasulullah SAW, kemudahan kemampuan dalam melaksanakan perjuangan menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita di samping umat, mengajak umat masyarakat berjuang fakir Allah, dan diberi kemudahan dalam rangka membina anak istri menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberi kemampuan bisa membina menjadikan istri kita istri yang solehah, anak-anak kita anak yang solehah, anak yang mampu mengangkat derajat kita di hadapan Subhanahu wa taala, serta diberi kemudahan dalam rangka mendoakan para leluhur kita sehingga kita menjadi anak yang soleh, dimatikan dalam kondisi iman dan takwa, dimatikan dalam kondisi husnul khatimah, diampuni dosa-dosa kita selama ini, dimatikan di tempat yang terhormat, yang indah, yang bersih, yang luas, yang terang, dan di sekitar orang-orang yang mendapat ridha SWT, orang-orang yang mendapat syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang mendapat bimbingan Mbah Yai, sehingga mereka merawat jenazah kita sebagai selayaknya jenazah orang yang beriman, jenazah orang yang diridhoi SWT, jenazah orang yang berakhidah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, demikianlah apa-apa yang kami haturkan, dan saya mohon maaf atas semua kata-kata yang saya haturkan kepada panjenengan sekalian, terlebih ungkapan-ungkapan yang kasar. Ini gejolak jiwa yang ada. Oleh karena itu, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Dan sekaligus saya ucapkan ribuan terima kasih kepada panjenengan sekalian, terkhusus kepada tamu undangan yang mana telah rela dengan ikhlas menghadiri undangan acara peringatan penghormatan hari dengan Kanjeng Nabi SAW yang diselenggarakan oleh PSI Pusat. Saya doakan sekaligus dengan iringan doa, jazakumullahu khairati wa sa'adan al-akhirah. Semoga Allah menghalas panjenengan sekalian dengan kebaikan-kebaikan sepenuh hati.
Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Amin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin Ghos waktu zamar itu nadra barokah wa karamah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.